Apa kalian tahu konflik itu apa? Jika kalian ingin tahu, cek video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yani Mariani Siregar. Ibu akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Kompetensi dasar menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Dan memetakan konflik untuk dapat melakukan resolusi konflik dan menumbuhkan kembangkan perdamaian di masyarakat. Konflik. Ketika mendengar tentang konflik, apa yang ada di pikiran kalian? Kita tentu tahu masyarakat selalu menginginkan dalam keadaan harmonis. Sedih ya kalau kita mendengar konflik. Menurutmu, apakah konflik itu sangat buruk dan seharusnya tidak pernah terjadi? Jika begitu, mungkin inilah waktunya yang tepat buat kita mempelajari konflik secara sosiologis. Apa itu konflik? Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configure, yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik sosial adalah pertentangan yang masing-masing pihak di dalamnya berupaya untuk saling menyingkirkan. Di dalam interaksi sosial, tidak jarang terjadi benturan antar kepentingan, baik perorangan maupun kelompok berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang ada dipertajam akan menimbulkan pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah sebuah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau dapat juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Ada beberapa definisi para ahli sosiologi, salah satunya adalah Suryono Sukamto. Konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Menurut Suryono Sukamto, konflik terbagi ke dalam beberapa, yaitu konflik pribadi, konflik politik, konflik rasial, konflik antar kelas, konflik bersifat internasional. Konflik pribadi, konflik yang terjadi di antara orang perorangan. Di sini terjadinya perbedaan pandangan antara pribadi dalam menyikapi suatu hal. Konflik politik, konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Sedangkan konflik rasial, konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Konflik antar kelas, konflik yang muncul karena adanya perbedaan antar kelas yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan konflik yang bersifat internasional adalah konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara atau blok karena perbedaan kepentingan masing-masing. Menurut Dahrendorf, konflik dapat dibedakan atas 4 macam konflik, yaitu konflik peran, konflik antar kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir, kelompok antar satuan nasional, kelompok antar kelompok sosial. Bentuk konflik
Ada konflik realistis, konflik non realistis. Konflik berdasarkan tempat kejadian. Konflik berdasarkan tempat terjadinya yaitu konflik di dalam kelompok atau konflik in group, dan konflik di luar kelompok atau konflik out group. Dampak sebuah konflik. Dampak konflik bisa positif, bisa negatif. Positif terhadap kelompok dalam kelompok itu sendiri, sedangkan negatif di luar kelompok. Bentuk konflik bisa terjadi antara orang tua kita sendiri, antara anak dan orang tua, antara orang lain atau teman, atau di dalam keluarga yaitu antara suami istri. Di sekolah bisa terjadi konflik, dan dalam memilih pekerjaan misalnya itu bisa terjadi konflik, bisa terjadi konflik batin dan konflik agama serta konflik pribadi. Jika kalian ingin paham tentang materi ini, kalian bisa pause di video ini dan lihat tulisan yang ada di samping ibu. Sekian dari ibu, semoga materi yang ibu sampaikan kalian semua bisa pahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.